Sidang Perdana Yudisial Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Dilakukan pada hari ini Kamis 25 Juni 2020 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya untuk pemohon nomor 43. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Saya izin sarung tangan sebelah kanan untuk mempermudah membuka lembaran-lembaran permohonan kami. Kami pada intinya para pemohon ini adalah warga negara Indonesia perorangan. Jadi tidak tergabung dalam satu organisasi. Jadi kami adalah warga negara yang menganggap hak-hak konstitusional kami ini potensial untuk dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu yang pertama. Adapun kerugian-kerugian yang kami analisis sebagai kerugian potensial adalah kami akan kehilangan hak untuk menyelenggarakan negara ini berdasarkan negara hukum sebagaimana dalam konstitusi kita. Yang kedua adalah hak kami untuk mendapatkan manfaat dari pemberlakuan APBN yang ditabrak dengan berlakunya undang-undang ini. Itu yang alasan konstitusional kami. Adapun kami mengajukan selain uji material adalah uji formil yang mulia. Kenapa uji formil? Karena kami minta untuk dibatalkan secara keseluruhan. Secara formil kami menemukan bukti bahwa prosedur pengesahan Perpu menjadi undang-undang ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita sebagaimana yang diatur di dalam pasal 22 ayat 2, ayat 3 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu apa? Secara formil bahwa pengesahan Perpu menjadi undang-undang menurut ketentuan konstitusi kita harus diajukan pada masa persidangan berikutnya. Itu bunyi teks norma dalam konstitusi kita. Tetapi kami menemukan fakta bahwa masa penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu ditetapkan pada masa persidangan ketiga DPR dan kemudian dijadikan undang-undang pada masa persidangan ketiga itu juga. Jadi harusnya menurut pengertian kami norma konstitusi kita mengharuskan atau mewajibkan itu diajukan pada masa persidangan keempat, bukan pada masa persidangan yang sama. Nah, karena itu kami menganggap bahwa Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak sesuai dengan norma pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, secara formil kami juga menemukan fakta bahwa pengesahan Undang-Undang Perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang nomor 2 menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 ini tidak memenuhi quorum. Tidak memenuhi quorum. Baik itu dari tata tertibnya maupun tidak ada keputusan dari pimpinan DPR untuk menyatakan bahwa quorum itu bisa diselenggarakan. Nah, karena fakta-fakta itu nanti akan kami ajukan pada proses pembuktian nanti, artinya ada dua uji formil yang kami ajukan. Pertama, pengajuannya tidak sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, yaitu prosedur masa sidang berikutnya. Yang kedua adalah quorum tidak terpenuhi dalam penetapan Perpu menjadi undang-undang. Dengan dua alasan ini, maka secara formil kami minta supaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Itu uji formilnya. Sekarang uji materialnya. Kami melihat bahwa Indonesia ini disusun dan disepakati berdasarkan negara hukum. Dan di dalam konstitusi kita sudah jelas pembagian lembaga-lembaga tinggi negara, fungsi dan kewenangannya. Nah, di dalam Undang-Undang Perpu nomor 1 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, ini menabrak seluruh sistem ketatanegaraan kita. Pertama mau kami katakan bahwa penjelasannya, karena kami yakin Majelis Hakim Konstitusi sudah membaca ini secara lengkap, kami akan menguraikan secara ringkas saja. Pertama, bahwa fungsi-fungsi legislasi
dari DPR itu diabaikan. Fungsi budgeting itu diabaikan dengan berlakunya undang-undang ini. Apa fungsi budgeting? Di dalam pasal 20 pasal 2 ayat 2 di undang-undang di lampiran undang-undang itu menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka bebas di atas 3% defisitnya. Menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3%. Yang ini ditetapkan melalui undang-undang ini, melalui Perpu yang sudah disahkan menjadi undang-undang, itu boleh di atas 3% sampai dengan tahun 2023. Nah, di sini kami melihat fungsi budgeting DPR ini tidak bisa terlaksana karena tidak ada gunanya kalau sudah ditetapkan dari sekarang 3 tahun bebas untuk di atas 3%. Sehingga menabrak fungsi budgeting dari DPR yang mestinya setiap tahun menyusun anggaran itu bersama pemerintah. Itu pertama argumentasi kami. Sehingga fungsi-fungsi budgeting dari DPR, dari parlemen itu ditabrak dengan berlakunya undang-undang ini. Kemudian pasal 20, itu tadi pasal 2 ayat 1 dari Perpu yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian pasal 27 yang kami ajukan untuk dibatalkan secara material. Kenapa? Pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ini juga menabrak sistem ketatanegaraan kita, yaitu fungsi-fungsi dari pemeriksaan keuangan oleh BPK dan fungsi-fungsi yudikatif. Kenapa fungsi yudikatif? Kami tekankan, karena dengan bunyi pasal, sebagai contoh, pasal 27 ayat 1, kami bacakan saja, kami ambil kutip, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Artinya dengan demikian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pembuktian di pengadilan sebagaimana cross examination dari penyelidik untuk diuji di pengadilan itu tidak ada lagi karena sudah diputuskan nggak ada kerugian negara. Artinya undang-undang ini menghapus unsur kerugian negara yang itu menjadi norma tindak pidana korupsi. Artinya undang-undang ini mengesahkan korupsi boleh diberlakukan sebebas-bebasnya di negara ini. Itu yang kami uji pertama di pasal 27 ini. Kemudian pasal 27 ayat 2 itu juga menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Apa gunanya kita negara hukum, apa gunanya kita ada lembaga yudikatif? Kalau tidak bisa diuji semua tindakan pejabat publik ke dalam proses yudikatif, ke dalam proses hukum, kepada proses due process of law. Itu yang kami tekankan di pasal 27 ayat 2. Sehingga kami menganggap ini juga menabrak sistem ketatanegaraan kita dengan fungsi-fungsi yudikatif yang diabaikan sama sekali. Kemudian pasal 27 ayat 3. Ini juga menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Kalau demikian kita bubarkan saja PT UN kita. Kalau demikian kita bubarkan saja Kamar Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung kita. Karena ini semua hancur sistem ketatanegaraan kita dengan diberlakukannya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Demikian argumentasi pokok kami, sehingga kami menganggap perlu Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan secara keseluruhan, secara formil karena tidak sesuai prosedur pembentukan menjadi undang-undang, dan dengan alasan uji material tadi setidak-tidaknya pembatalan pasal-pasal yang kami ajukan tadi. Atau Hakim Majelis Konstitusi berpendapat lain ex aequo aut bono. Demikian dari kami Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, permohonan-permohonan kami pokok-pokoknya, dan demikian kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum para pemohon dari Judicial Review Undang-Undang tersebut ialah Tim Advokasi Penyelamatan Anggaran Negara atau yang lebih dikenal dengan TAPERA. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi
Adapun yang kita uji adalah masalah formil dan uji material. Uji formil tersebut terkait masalah pengesahan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 2 dan 3. Oleh karena ternyata pengesahan perpu tersebut disahkan pada masa sidang pertama dan kemudian pengesahan menjadi undang-undang tersebut juga disahkan pada masa sidang yang ketiga. Seharusnya pengesahan tersebut dilakukan pada masa sidang keempat. Untuk masalah uji material nanti akan dijelaskan oleh Habib Ali Alatas. Ya, pertama-tama saya jelaskan. Jadi kita dari tim advokasi penyelamat anggaran negara atau disingkat TAPERA mewakili beberapa kuasa hukum kita, mewakili beberapa prinsipal kita sebagai kuasa hukum, termasuk diantaranya Kiai Haji Muhammad Sobri Lubis, Kiai Haji Munarman SH dan seterusnya. Di sini kita tadi sudah jelaskan melakukan uji formil dan uji material sekaligus. Kenapa kita uji formil juga? Karena menurut kita proses yang dilakukan dalam pembentukan suatu perpu menjadi undang-undang itu telah cacat hukum. Ya, kenapa? Karena ya tadi sebagaimana dijelaskan, seharusnya itu dilakukan persidangannya bukan pada persidangan yang sama. Ya ini masa sidang ketiga, tapi masa sidang selanjutnya ini masa sidang ke-4. Nah, terus juga untuk uji material, kita juga katakan bahwa yang kita uji material adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, terutama pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 27 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Nah, pasal 2 ayat 1 ini isinya itu merampas kewenangan legislatif dalam melakukan hak budgeting dan hak controlling. Makanya kemudian karena legislatif yang mewakili rakyat, yang pertama-tama mewakili rakyat, maka kemudian hak rakyat tersebut dalam mengawasi pemerintah dalam yang menggunakan sebagai pengguna anggaran itu tercabut, dibajak oleh pemerintah. Dan juga kemudian dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 itu juga membajak juga kewenangan daripada lembaga negara yudikatif. Oleh karenanya di sini kita tadi sudah jelaskan, alhamdulillah tidak banyak masalah, tidak banyak tidak banyak kritikan yang kita dapatkan, bahkan salah satu majelis mengatakan sudah cukup bagus permohonan kita, tinggal nanti kita perbaiki sedikit apa yang perlu kita perbaiki dan kemudian nanti kita akan melangsungkan tinggal menunggu persidangan yang akan selanjutnya. Saya Nadia Nelvi, Front TV Islamic Channel melaporkan.